Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kakak sekalian dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya kak, perkenalkan kami dari kelompok keempat. Nama saya Akmalur Khair Amnur, ya, sebagai fasilitator pada jalannya diskusi hari ini. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk membahas secara terbuka mengenai pentingnya relasi di lingkungan kampus, serta bagaimana pengalaman terkait hal tersebut dari kakak dan teman-teman sekalian. Nah, di sini ada beberapa aturan diskusi. Yang pertama ada tidak ada jawaban benar atau salah. Terus yang kedua, semua pendapat dihargai. Terus yang ketiga, berikan kesempatan yang sama untuk berbicara. Yang keempat, diskusi ini bersifat santai dan terbuka. Nah, kakak-kakak sekalian dan teman-teman, juga ada lagi tambahan aturan itu pada sesi pertama. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan itu akan dijawab secara bergantian. Terus di sesi kedua saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kembali dan ini didiskusikan langsung didiskusikan langsung oleh peserta langsung. Jadi yang mau memberikan tanggapan atau jawaban langsung dipersilahkan. Nah, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan, ada 6 pertanyaan yang akan saya berikan pada 2 sesi ini. Mungkin sebelum kita masuk pada pertanyaan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri satu-satu terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari silakan. Perkenalkan, nama saya Cukup Muhammad Berkofu. Saya sekarang ada di semester 8 dari Psikologi Universitas. Nama pendiri Cukup. Oke, silakan kak. Perkenalkan, saya pada tahu bisa dipanggil Kak Dila, semester 8 dari Fakultas Psikologi. Oke, nama saya Muhammad Abdullah, biasa dipanggil Cakul, semester 6 dari Fakultas Psikologi. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Boroni. Biasa dipanggil Adit, juga dari semester 6 dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Adit Pratista, semester 8 juga, Fakultas Psikologi Universitas Unsur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rufian Nakal Salam dari semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Unsur. Oke, terima kasih sekalian teman-teman. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita masuk pada sesi pertama. Di sini ada 3 pertanyaan dan semua peserta berpendapat. Nah, di pertanyaan pertama, kakak sekalian, menurut Anda apa itu relasi di lingkungan kampus? Bisa diberikan silakan. Jadi tadi itu adalah maksud relasi dengan kampus atau konteks kampus yang mana tidak lepas dari manusia. Jadi menurut saya sendiri, relasi di lingkungan kampus adalah orang-orang yang kenal seorang individu yang disebut mahasiswa dan baik sesama mahasiswa ataupun dosen dan atau tenaga yang ada di kampus. Jadi itu termasuk relasi itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Oke, bisa dilanjutkan. Silakan. Menurut saya relasi itu mungkin kayak mahasiswa di kampus, bagaimana mahasiswa dalam mendapatkan pertemanan yang baik, bukan hanya mahasiswa sih, tapi juga ke staf-staf TU, dosen, dan mungkin juga relasi juga untuk mahasiswa. Silakan. Oke, bagi saya sendiri
mungkin termasuk dari relasi kedosen OB. Silakan. Ya, kalau pertanyaannya mengenai apa itu relasi di kampus, tentu menurut saya itu mengenai individu yang memiliki latar belakang di ranah kampus, entah dari mahasiswa, entah dari dosen, orang-orang lain juga ya bisa dikatakan relasi ketika kita memang tahu orang tersebut, kita saling mengenal dengan orang tersebut, itu mungkin bisa dikatakan relasi. Karena kalau cuma tahu saja orang mengukur itu bukan relasi, tapi kalau kita saling tahu, saling mengenal itu bukan relasi. Terima kasih. Silakan saudara Sofi. Kalau menurutku juga sama kayak kabar, cuma bedanya itu mungkin kalau saya itu misalkan relasi, kalau saya misalkan ke sekolah, sekolah yang berdua atau segala macam, dan itu sekolah kita yang betul juga. Terima kasih atas semua jawabannya Kak. Selanjut di pertanyaan kedua, seberapa penting relasi bagi kehidupan perkuliahan Anda? Silakan Kak. Oh, baik. Pertanyaan seberapa penting? Ini berbicara berdasarkan pengalaman pribadi, menurut saya sangat penting. Seperti misalnya kan kemarin ada pemilihan di UIN, dan untungnya kemarin ada relasi senior. Jadi terkait penyewaan barang, pencarian tempat atau pencarian pokoknya terkait yang begitulah. Kemarin kita bisa tanya ke senior, juga bisa tanya teman-teman lain. Seperti misalnya kan kemarin itu contohnya saya tahun lalu terkait kendaraan kita tanya ke ada salah satu teman, dan ya kita dapat kemudahan dari situ. Jadi kalau ditanya seberapa penting, menurut saya sangat penting, dan ya itu semakin banyak relasi itu menurut saya semakin bagus dunia perkuliahan. Dan tidak lepas juga dari dengan tugas-tugas. Jadi tidak hanya terkait hubungan organisasi dengan akademik juga, menurut saya sangat penting kalau terkait relasi juga. Oke, baik. Silakan. Silakan. Saya itu penting juga ya, karena di perkuliahan kan ada namanya tugas-tugas, apalagi kita anak psikologi yang dimana juga membutuhkan kayak wawancara, observasi atau konseling yang membutuhkan relasi yang banyak, bukan hanya mahasiswa di kampus. Jadi kayak penting sih kalau tugas-tugas perkuliahan. Silakan untuk selanjutnya. Oke, bagi saya relasi itu penting tidak penting ya. Penting itu kalau saya dapat pembelajaran tentunya. Yang tidak penting itu ini kembali ke individu masing-masing karakternya. Maksudnya adalah contoh ke diri saya yang orang yang tidak mengenalkan ceritanya. Relasi menjadi tidak penting bagi saya kalau ada hal-hal yang mungkin saya ingin tolak, ajakan dan sebagainya. Karena relasi yang dimaksud ini bukan hanya ajakan belajar ya, ajakan-ajakan yang lain juga. Itu kalau tidak penting, kadang saya susah untuk menolak, saya bingung untuk menolak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya. Kalau saya pribadi, kalau menurut saya itu penting banget. Kalau saya penting, sangat penting. Kenapa? Karena tanpa relasi mungkin kita kurang dalam mendapatkan informasi. Nah, kalau misal kita kurang mendapatkan informasi dan hanya mengandalkan diri kita sendiri saja, otomatis kita tidak dapat mengetahui apa yang mungkin tidak kita ketahui dari kejadian mungkin dari kejadian yang akan datang mungkin, atau kesibukan yang mungkin yang kita belum pernah ketahui, tapi karena relasi itu yang kita ketahui dari kita diajak, itu kita dapat mengetahui apa namanya kegiatan-kegiatan tersebut. Apalagi kalau misalnya kita mendapatkan relasi dari dosen atau mungkin senior-senior yang menurut kita itu dia memiliki power di dalam kampus ataupun dalam organisasi. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan. Kalau saya sepakat bahwa relasi itu ada plus. Plus yang kedua adalah bahwa kalau kita lihat di manusia ya, manusia itu lebih kepada memang makhluk sosial, makhluk yang saling mendukung, bahu-bahu, bahkan dari zaman-zaman usaha-usaha. Iya, betul. Manusia itu saling bantu-bantu. Sehingga kenapa seperti itu? Karena hal tersebut terjadi. Ada istilahkan bersama. Iya, betul. Kalau tidak ada misalkan itu
keras, maksudnya punya batasan yang mungkin memang perlu kita mencari tahu orang lain. Nah untuk Indonesia kita tadi sangat bisa bahwa Indonesia adalah orang-orang yang digunakan. Karena relasi ini bukan berarti hanya kita yang minta tolong, hanya kita yang mau cari tahu, kemudian masuk hal, tapi orang lain juga pasti berharap seperti hal yang sama. Pasti berharap itu juga. Dan bahkan ada yang sampai yang belum pada sebabnya kita dia tetap maksa. Jadi mungkin itu sih. Kalau dari saya, dari orang Pak Jawab juga dan kalau berarti tapi setelah mendengar dari mereka kalau dari ke Agar kepikiran saya juga ternyata memang ada juga tidak mungkin berarti dan kita juga termasuk orang daerah kan Pak apalagi kalau kita ini baru apa dan kita Pak dengan hal tersebut kita dari sekolah itu karena memang tidak penting tapi kita ada memang penting sekali apalagi kita sebagai anak semester 4 yang dimana butuh sekali Kak yang namanya relasi cutting untuk berbagai tugas. Jadi kalau kita bilang tidak penting itu tidak bisa juga karena penting sekali buat untuk Oke, terima kasih saudara. Kita sebut ke pertanyaan ketiga. Dengan siapa saja biasanya Anda membangun relasi di kampus? Kalau saya sendiri terutama jelas kepada teman mahasiswa. Tapi tidak hanya yang bekerja, ini yang satu kemarin yang sudah lulus kemarin masih ada, 23 masih ada, 23 masih ada. Kemudian ada dosen juga. Menurut saya bisa jadi relasi sendiri. Dan mungkin ini agak di luar konteks, tapi berhubung kita kuliah di Menara Bosowa, saya punya relasi sama beberapa orang, tapi bukan di kampus sih, cuma di sekitaran situ. Itulah. Oke, terima kasih Kak. Bisa jadi. Dengan siapa biasanya Anda membangun relasi di kampus? Sama juga cutting yang angkatan 2020. Kenapa? Karena kemarin kan ada beberapa tugas yang membutuhkan bangunan dari cutting kan. Jadi kayak biasa suka tolong Kak juga di kakak-kakak alumni angkatan 2021 untuk tugas yang nggak terbiasa sama buku. Terus dosen juga ada juga beberapa dosen yang kayak lumayan akrab mak. Jadi kayak relasi itu kayak penting juga kalau untuk menanyakan tentang tugas-tugas apa. Silakan Kak Shima. Oke, saya membangun relasi di kampus itu mungkin sama sama siapa saja bahkan relasi yang saya bangun itu sampai ke pedagang-pedagang depan SD kemudian kita di Menara Bosowa bahkan ada beberapa karyawan juga dan saya ketemunya itu sering di lift itu dia pernah sering ketemu di lift dan sama petugasnya juga petugas park itu jadi saya sering juga interaksi sama petugas park itu jadi siapa saja ya semuanya asalkan dia bernyawa saja. Oke. Silakan Kak. Kalau saya baru pendapat tentang siapapun orang yang mungkin bernyawa itu bisa saya lihat sebagai relasi. Tapi ada beberapa orang yang mungkin bagi saya itu penting dan sangat penting. Nah mungkin saya bagi beberapa yang pertama mungkin di teman kelas saya pribadi. Kenapa itu penting? Karena itu menunjukkan kayak misalnya kita mau mengerjakan tugas maupun mau bekerja sama tentang atau bekerja kelompok tentang tugas yang diberikan secara kelompok. Nah yang kedua itu menurut saya di relasi dengan dosen. Kenapa sangat penting relasi dengan dosen? Karena realistis saja. Kalau misal kita tidak kenal sama dosen, mungkin kita tidak bisa mendapatkan kalau menurut saya nilai kelas yang diberikan dari dosen tersebut kalau menurut saya. Nah terus kalau yang ketiga itu relasi-relasi yang mungkin di organisasi maupun teman-teman yang mungkin sependapat maupun semikiran sama kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak sependapat sama semikiran sama kita
kita ya mungkin kita juga jadikan relasi bukan teman gitu tidak basic gitu ya. Nah dan orang-orang yang mungkin kayak kantin di ya yang di kelas sama satu itu tadi gua kayak sedikit ngomong relasi. Oke, terima kasih. Silakan. Kalau saya karena tadi saya menganggap bahwa relasi itu adalah yang ada di bapak tetap ada yang didapatkan ada yang didapatkan tidak relasi yang di sini itu lebih kepada mungkin kalau untuk kenalan dengan semua orang ya terutama mungkin di lingkungan mahasiswa itu mungkin ya tapi untuk relasi itu lebih kepada mahasiswa. Kenapa juga mahasiswa? Karena memang peran sekarang juga bermakan untuk mewadahi mahasiswa juga karena peran inilah jadi mau tidak mau harus membangun relasi dengan mahasiswa sehingga saat ini pokoknya semua hal yang berbau dengan fakultas psikologi siswa universitas siswa itu memang kita membangun relasi selain kalau misalnya kita memang sudah mulai Silakan saudara-saudara. Dengan siapa saja? Di kampus itu konsep yang pertama adalah kamar cutting itu, tapi mungkin kita nggak bilang dan semuanya cutting kita nggak pernah kayak tergantung dari individunya lagi kayak dia kan ada kayak tadi kalau dengan cutting tersebut tapi kadang tadi atau saya kayaknya kalau aku di yang merespon dengan dulu tuh di yang bisa saya timbal balikin tapi kalau tidak dua kadang dengan kayak ada memang bisa aja dulu yang terus itu pasti teman-teman angkatan karena kan pas banyak kelas hubungan jadi kalau ada punya kita masih teman angkatan di sana dari misalnya dari tapi teman kelas itu lah kelasku sama kelasku dan saya punya adalah kamu jadi kalau misalnya ada orang yang aku kenal bisa tanya kamu terus di ada dekat juga menurut para karena kan ya mata kuliah kamu kira-kira dan itu ternyata diwajibkan untuk maba kenapa khusus terus juga sama beberapa dosen dan kampus kayak OB. Terima kasih sudah sampaikan jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian. Nah, saya masuk di sesi kedua. Saya juga ada 3 pertanyaan. Saya mulai pada pertanyaan pertama. Bagaimana pengaruh relasi terhadap pertama akademik, yang kedua emosional, terus yang ketiga terkait dengan pengembangan diri. Oke, silakan. Oke, ini saya pertama seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya relasi pada teman mungkin di relasi pada akademik. Nah, relasi pada akademik kalau kita tidak membangun relasi dengan dosen maupun dengan teman-teman kelas kita sendiri, itu mungkin kita sulit untuk meningkatkan kualitas meningkatkan nilai menurut saya, karena kebanyakan yang memberikan tugas dari dosen itu adalah tugas-tugas kelompok dan tugas-tugas kelompok itu adalah tugas-tugas presentasi kecuali kita berjenjang di semester 8 mungkin itu bakal kita kurang lebih. Tapi kembali lagi dosen itu sangat penting kita jaga relasi karena kalau misal kita tidak tahu kita tidak tahu bagaimana dosen tersebut, bagaimana maunya dosen tersebut, bagaimana tidak maunya dosen tersebut, apa yang dia suka, apa yang dia suka, terus kita terkadang membuat kesalahan bahwasanya kita tidak kita melakukan ketidaksengajaan yang melakukan ini yang saya tidak sukai dosen. Nah, otomatis itu yang menjadi permasalahan kita dari kitanya maupun orang lain gitu. Kalau dari kita sendiri akademik Emosional, dan pengembangan diri. Nah, itu mungkin saya dari pengembangan diri. Nah, relasi dari cutting itu sangat penting. Kenapa? Karena saya tidak bakal tahu berbicara sekarang kalau saya tidak tahu cutting yang membimbing saya, yang suap saya waktu saya masih maba, yang memberikan saya ruang untuk untuk mengikuti organisasi maupun pekerjaan.
dan mengajar saya tentang bagaimana pengetahuan tentang psikologi tersebut. Nah, kalau kedua tentang emosional itu sangat penting, karena kalau kita tidak satu emosi sama orang tersebut, kita tidak sepemahaman sama orang tersebut, menurutku susah juga untuk membangun relasi. Ya mungkin bisa saja sekedar kenal gitu, mungkin gitu. Kan tadi pertanyaan yang pertama ya, teknik emosional atau mandiri. Mungkin Bapak tak urutkan dari bawah dulu sama mandiri. Kenapa? Menurutku relasi itu betul-betul mengembangkan diri itu karena kayak relasi itu kasih tahu kasih ini pointer tentang apa yang akan punya lagi di next step ini. Jadi kayak ya berkembang ini kayak ada yang kalian tahu walaupun belum itu jalan kayak ada yang dalam kemarinnya. Terus kedua emosional. Jujur saya tuh orangnya tuh kayak panikan Kak. Tapi dengan punya pada arti terutama dari kakinya terutama terberitunya jadi agak sedikit kenapa agak lebih panik Kak. Terus yang terakhir itu yang Pak ini itu mencoba karena dengan pesawat kayak banyak yang selesai terutama kayak kita tempat komentari yang SMS transfer sponsor sama reviewer kalau nggak main relasi dan selesai itu juga ya lumayan berapa gitu ya. Mungkin hasilnya bagaimana pengaruh Pengaruh mungkin pertama dulu pengembangan diri mungkin saya sepakat dengan beliau yang di belakang saya ini, sehingga tidak bisa membicarakan walaupun sebelumnya saya berbicara sesuatu, berarti ada beberapa hal dalam pembicaraan saya yang mungkin ada dari segi pengetahuan atau potensi yang saya punya itu tidak ada sebelumnya. Gitu. Jadi dari segi pengembangan ini memang sangat mengembangkan diri saya dari segi apapun itu, dari segi pemikiran, mental dan sebagainya. Selanjutnya mungkin dari segi emosi itu kadang berpengaruh tergantung kondisinya juga. Jadi punya relasi bagi saya itu berpengaruh di emosi itu kalau mungkin relasi yang saya tempati ini mungkin ya relasi yang saya sefrekuensi dengan beliau, mereka akan punya, dan mungkin kalau tidak sefrekuensi saya juga akan capek secara emosional juga gitu, karena mungkin entah saya tidak bisa mengimbangi atau saya tidak bisa selaras dengan apa yang mereka bahas dan sebagainya gitu. Dan selanjutnya dari segi akademik ya, kalau dari segi akademik memang tidak perlu ditanyakan lagi, itu sangat-sangat membantu. Entah dari teman-teman tadi menyatakan bahwa dari segi informasi yang didapat dari karting lah, dari siapapun itu, dari teman-teman bahkan teman kelas sekalipun, di akademik pun itu relasi itu sangat di akademik ini juga bersangkutan dengan dosen dan sebagainya. Jadi untuk berkomunikasi dengan dosen itu enak gitu. Jadi untuk pentingnya ke akademik kita tahu sebenarnya kita kuliah itu sebenarnya untuk apa. Kita di perkuliahan itu sebagai mahasiswa itu memang kerjanya apa? mungkin saya sepakat. Sumber maksud saya karena menurut saya akademik dan emosional juga itu termasuk membantu. Kalau menurut saya, karena tergantung konteks dulu dari relasi ini, pasti kita menjadi hal kita berhubungan balik, toh kita berhubungan balik pasti ada konteks. Toh itulah kenapa tadi saya bilang bahwa ada plus-minusnya. Mungkin plusnya dalam beberapa konteks enak, dari segi kaki, cara ini waktu kita dapat pengembangan diri yang itu akademik bahwa oh ternyata seperti akademik, terus kemudian juga bisa juga cara memanage itu, kontrol diri, bahkan lebih spesifik lagi pengembangan diri kepada psikologi seperti ketika itu konsep politik juga ada macam-macam empati juga boleh ya. Itu plus relasi yang sedangkan pengaruhnya untuk dampak positif itu juga ada, terus seperti mungkin akhirnya karena kita diceritakan di akhirnya dia ikut waktu sama musik tapi dia boleh terus dia boleh jadi dari pengembangan diri itu stuck di situ saja, bukan turun. Menurut saya itu stuck dan juga
dari sisi akademik yang ganggu karena dia terlalu fokus baik pada orang, dia terlalu fokus mengerjakan semuanya sehingga dia keteteran. Dua akademiknya. Jadi itulah menurutku relasi ini harus kita memang orang-orang yang mana sebenarnya bagus kita relasikan dengan orang-orang mana manusia bagus menjadi satu relasi dengan orang tersebut bermanfaat dan kita juga bisa membantu itu juga lebih penting. Jadi itu kalau saya harus melakukan kita Saya mau tambahkan sedikit pada poin ini. Nah, pada poin ini mau tambahkan bahwasanya orang yang mungkin pandai atau kita dalam mendapatkan relasi itu terkadang orang-orang tersebut gampang dalam manipulatif. Kenapa saya katakan gampang dalam manipulatif? Karena beberapa dari lingkungan saya orang-orang yang mungkin di depan saya, ini bukan saya yang dimaksudkan bukan saya, tapi katakan kasusnya si A itu melihat membicarakan sesuatu di depan si B, tapi beda ki perlakuan dan juga beda ki kalimat yang diutarakan ketika di belakangnya si B. Nah, dengan hal itu mungkin itu yang menyebabkan hal negatif tersebut itu terjadi karena mungkin negatifnya itu di diri sendiri dan juga bisa berdampak ke negatif ke diri orang lain tersebut. Mungkin misal namanya rusak karena ceritai begitu karena saking bagusnya relasi sampai harus membuat dan sebagainya. Gitu tambahan situ. Sepakat. Soal yang ingin kamu katakan, jadi Ini terkait itu dengan pribadi. Pertama terkait akademik. Menurut saya kalau akademik itu yang sama seperti yang orang katakan, relasi itu bersifat seperti pedang bermata dua. Jadi tapi bisa berguna untuk diri kita. Pertama untuk akademik, menurut saya berdasarkan pengalaman saya pribadi, relasi yang saya punya sangat membantu dari akademik saya. Di mana ambil contoh ketika kita ada ujian, siapa yang pertama kita tanyain? Tentu teman yang sudah selesai atau senior kita tanyain. Kemudian dari situ kita dapat gambaran ya menjadi persiapan kita untuk ujian. Kemudian salah satu contohnya tadi disampaikan cari subjek juga dari relasi kan, jadi mungkin kita cuma cari Google atau bagaimana. Kemudian kita juga bisa saling sharing materi meskipun antar sesama relasi kita bisa tanya dari ini dari itu. Menurut saya secara akademik relasi berpengaruh positif pengalaman pribadi. Kemudian untuk emosi, nah seperti ini, emosional ya. Ini juga pengalaman pribadi. Menurut saya memiliki relasi yang baik juga bisa membantu kita menghandle emosi. Karena kan kayak kalau apa yang sekarang tren sekarang kan kalau sedang stres atau apa itu siapa yang kita mau ajak ke pantai kalau teman-temannya kita relasinya kita kan siapa yang kita mau ajak pergi konser, siapa yang mau ajak kita nonton kalau bukan relasinya kita jadi dalam mengatasi emosinya kita mungkin sedang stres, kecapean sedang saat kuliah, relasi juga berdampak positif untuk pengalaman pribadi. Kemudian terkait pengembangan diri. Nah, salah satu contohnya itu ada Abrar di sini, di mana kemarin semester berapa ya? Pertama semester 5 dan 5 kayaknya. Kemarin tuh organisasi apa ya orang kemarin? Sebelum saya BWM aku kan nggak saya kepanitiaan kemarin tuh banyak Abrar aja. Ya kemarin banyak Abrar aja ikut kepanitiaan. Awalnya kan saya kan awalnya kupu kuliah pulang apalah nanti ada tugas baru ketemu orang. Cuman dari dia kemarin ajak untuk ini, ajak untuk itu, dan terakhir dia ajak masuk web sampai masuk web gara-gara dia. Dan juga kemarin salah satunya pengembangan diri, mungkin ada ke Fatul itu sebenarnya kita awalnya di psikologi universe itu tidak ada basketnya, tapi karena dia iseng-iseng ajak ya keterusan sampai sekarang ada wadah untuk teman-teman main basket. Kalau dia ingin main basket, hubungi Pak Fatul. Ini tuh sepakat. terima kasih ada dari Pak. Itu
kan kalau dampak tuh pasti ada. Nah kalau negatifnya mungkin kalau main game tuh nggak ada di kalian, tapi kalau dia kalau itu ada menurutku. Kayak misalnya yang relasi itu sudah tahu yang kembali ke kita dari itu bilang kita dari kita atau misalnya kita sudah bisa sekali, pokoknya tidak bisa nih lah untuk melakukan hal yang tertentu nih itu bikin si perasaan bikin paling siapa yang ini ketika sendiri kan apa ini kan dapat lagi yang dan orang terus juga di akademik dia akan punya apa misalnya pas gabungan dan ada juga kelompok nah jadi nggak enak kalau misalnya orang dalam apa ini kadang nggak enak tuh terbukti mana kenapa sih bisa kayak ditaki dan kalau nggak terbukti ya selesai sih berdampak saya lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, bagaimana dampak relasi bagi kehidupan mahasiswa? Dampaknya bagi mahasiswa, relasi itu ada dampaknya terhadap mahasiswa ini. Mungkin ada yang menanggapi. khususnya mungkin apa ya, saya disclaimer dulu dari awal saya yang mengatakan bahwa relasi dengan saya itu adalah teman saya, orang yang saya kenal pun kalau saya kenal saat itu ketemu 1-2 kali itu saya langsung agak kenal ini mengganti dirinya mengatakan seperti apa gitu. Nah secara spesifiknya mungkin untuk ini ya dampak relasi itu mungkin kita saya pribadi merasa dimanapun saya berada saya itu bisa survive di situ. Apalagi di tempat-tempat yang pernah saya tempati atau pernah saya pergi ke sana itu pasti saya ada mungkin 1-2 orang yang saya kembali kenal di sana. Itu pasti ada. Jadi di saat saya ke sana lagi contoh paling spesifik mungkin ke kafe atau ke mana gitu acara mesti kalau di kafe mungkin kenal dengan baristanya mungkin gitu kan. Jadi saya dimana saja dalam konteks saya pergi ke tempat yang pernah saya tempati pergi itu saya merasa kenal itu di sini gitu. Tapi kalau di tempat yang tidak pernah saya pergi saya merasa saya bisa survive di situ karena dampaknya relasi itu saya mudah bersosialisasi sama bisa kenalan dengan orang. Saya mau tambahkan dari beliau yang ada depan saya dan tadi yang dikatakan itu saya juga sangat setuju. Kenapa? Karena salah satu case atau salah satu contoh yang terjadi di saya itu ketika saya lagi nongkrong di Indonesia. Nah, saya kan nongkrong itu di Indonesia, ini cerita sedikit ya teman-teman. Jadi saya itu nongkrong di Indonesia sudah, maksudnya akhir-akhir ini selalu di MCH. Nah, dengan dampak dari relasi tersebut karena saya kenal dengan baristanya, karena saya kenal dengan barista tersebut orang-orang di sana, saya mengetahui informasi tentang perekrutan pekerjaan di waiter sama barista di sana. Nah, saya dan juga mungkin teman-teman yang lagi sibuk, bukan lagi sibuk ini, tapi lagi urgennya, lagi UB-nya untuk cari uang. Ketika mendapatkan informasi yang sangat-sangat penting untuk bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin baru menurut saya, dan itu saya dapatkan dari relasi dari orang-orang yang di sana, dari orang-orang yang saya kenal di tempat tersebut. Anggap saja kalau misal saya ke sana, tapi saya tidak survei, saya tidak berkenalan dengan orang-orang di sana, saya tidak anggap teman orang-orang yang saya ajak kenal, dan saya tidak dapat mengetahui saya tidak dapat mengetahui informasi tersebut. Nah, contoh keduanya adalah pada saat baru-baru ini juga terjadi di cutting, dengan kenal di cutting, ada salah satu cutting angkatan 22, saya bisa mendapatkan informasi tentang magang di Melabosoa, dan dia sendiri yang tahu kan bahwa misal kalau kau mau magang di tempat tersebut
jam 12 nanti dijelaskan secara rinci dan jelas ini. Gitu. Dampak relasi bagi kehidupan mahasiswa. Iya. Iya. Kalau saya itu kan betul sepakat dengan Syarul dengan bahwa posisinya dengan membangun relasi itu kita bisa dapat informasi. Awal tadi seperti kan saya sangat setuju. Itu memang dampak positifnya. Itu cuma mau ulang lagi dampaknya tidak hanya satu. Tidak, kita tidak hanya bisa melihat satu sisi saja. Selalu ada plus dan minus, selalu ada negatif dan positif. Selalu ada saja yang kita pasti tidak, kita biasa bisa dari sudut satu saja, harus juga bisa melihat sehingga tadi dampak positif itu sudah sangat jelaskan, dan juga dampak negatif itu juga tadi sudah sangat jelaskan, dan itu tadi dampak negatifnya kayak tadi misalnya seperti yang sudah Sophie sakit capeknya kita tanpa sama bagaimana pikiran segala macam tentang jawab akhirnya malah kan dari membangun relasi itu boleh jadi orangnya mulai tidak percaya dengan kita boleh tidak mau maksa diri tapi dia tidak tahu bahwa kita tahu itu kalau saya beri itu nanti akan ada pakai itu bisa dipakai dengan tidak teman. Kalau menurutku kan banyak itu pakai kalau untukku pribadi kan akhir-akhir ini itu karena aku kalau dari kuliahku juga kan itu tidak ada teman kawanku yang bisa banyak bicara jadi biasanya orang itu tidak buka ajak orang yang bicara kalau orang tidak kenal ada itu kepentinganku jadi kalau di kampus kak dengan ada relasiku jadi kayak tidak perlu kak panik kayak harus kak ngapain di kampus seperti ini jadi kayak ada itu sebenarnya tidak perlu kak diam-diam kayak anak yang Iya, masih ada. Dampak ke diriku kan pas awal-awalnya tuh introvert sekali kak, pemalu kak pokoknya. Tapi karena relasi pertemananku yang circleku yang penerima, mereka kan ada satu temanku yang extrovert banget, arah terus kayak sama Abram gitu, jadi kayak buat kita jadi apa nih? Jadi kayak bilang kenapa harus jadi malu kan? Psikologi juga kan butuh juga apa ya komunikasi yang baik kan, nggak harus diam-diam terus gitu teh. Jadi kayak buat kak gitu kak, dulu tuh kayak extrovert. Kayak salah satu contohnya kemarin juga pas aku magang di Kodam, karena pertemananku yang sudah kita semua komunikasi public speakingnya mereka bagus di sekolah, jadi kayak kenapa kak harus nggak bisa juga public speaking gitu. Jadi kayak jadi kak moderator di depan 450-an tentara dan persit, jadi kayak bisa kak ada dampak tuh di bagi diri tuh jadi percaya diri kak, nggak malu-malu kak, gitu kayak jadi penting banget lihat dampak dari relasi pertemanan itu. Terus kalau negatif mungkin kan dulu sebelum kuliah jarang nggak pernah kak bicara kasar kotor nggak pernah kak, kayak gitu lah loh kayak gitu. Pokoknya kita bisa nggak bicara gitu kan. Tapi sejak pertemananku di kuliah, kuliah dengan berbagai karakter dan berbagai ras dari mereka, terus kayak cara kasar dan kotornya tuh kayak mereka anggap biasa, mungkin jadi kayak terdampak ke saya, jadi kayak beberapa kali juga aku bisa beberapa sekali tuh jadi aku nih langsung nggak bicara kasar terus gitu ya, padahal dulu sebelum kuliah nggak pernah nggak bicara kasar gitu kayak oke, ternyata pertemanan relasi juga dari sehat dan tidak sehat. Saya juga tambahkan dampak positifnya bagi saya menurut saya adalah karena
dari situ pelatih juga. Oh, bagaimana ketika bagaimana ketika konteks sekarang gimana caranya. Akhirnya dari situ mulai terbiasa. Kayak membangun akhirnya gara-gara banyak hal sebenarnya dengan membangun relasi itu menurutku sangat berpengaruh ya saya. Seperti dia ya hal yang telah pelajari dari kakak, teman dan dosen-dosen seperti itu kadang juga merealisasikan atau aplikasikan ke sekitarku dengan cara menceritakan relasiku, wah aku masalah akhirnya itu tadi karena makhluk sosial saya saling membantu saling membantu juga. Akhirnya ya yang terbantukan dari situ adalah saya bisa analisiskan apa yang saya tahu. Justru saya masih belajar sih dengan kita waktu itu dengan kita ngomong ini, akhirnya saya dituntut untuk bisa bicara produktif apa yang saya sampaikan itu juga suatu kebanggaan atau suatu dampak yang positif menurut saya. Saya mau tambahkan sedikit. Jadi kan tadi kita sudah membahas tentang dampak negatif dari pemerintah, dari banyaknya saran pendapat dari teman-teman. Nah, tapi yang perlu kita ketahui juga bahwasanya dampak negatif itu sebenarnya bisa menjadikan pembelajaran bagi kita. Maksud dari pembelajaran itu adalah ketika kita mengetahui dampak negatif tersebut, terus kita evaluasikan, terus dijadikan sebagai dampak positif untuk kita ke depannya. Misal contohnya, ketika kita tadi dampaknya itu banyak yang seperti enakan yang bilang kita itu teman-teman. Nah, saya rasa kemarin hal itu dari mungkin bukan banyak, tapi ada relasi yang mungkin mempercayakan saya. Ada satu waktu dia percayakan tentang tanggung jawab yang besar. Nah, itu waktu kemarin apapun yang saya ditawarkan saya ambil dari relasi tersebut. Tapi sekarang karena saya sudah mengetahui diri saya sendiri, apa kapasitas dari saya sendiri, bagaimana batas dari saya sendiri, saya bisa dengan baik, bukan dengan baik, saya bisa untuk menolak ajakan-ajakan orang yang mungkin tidak terlalu penting bagi saya sendiri. Jadi mungkin dampak negatif tersebut bisa kita jadikan pembelajaran. Saya sepakat sama apa yang disampaikan oleh Adit, bahwa apa yang dihasilkan dari relasi itu tergantung bagaimana cara itu orangnya. Dampak negatif bisa jadi dampak positif, tergantung bagaimana cara kita lihat. Misalnya kayak kalau kita tahu ini orang suka minta tolong di luar kapasitasnya kita ya, kita juga belajar untuk cut off. Jadi kemudian ini pandangan saya terhadap relasi ya, menurut saya relasi itu cenderung positif, seperti positif, karena semua ini berdasarkan pengalaman pribadi juga. Menurut saya semua relasi itu sejauh ini semuanya berdampak baik buat saya, baik buat tugas, pertemanan, lingkungan dan sebagainya. Ya, cuma pintar-pintarnya saya saja, pintar-pintarnya saya menempatkan posisi. Dan juga kan kita semua tahu kalau relasi itu suka timbal balik, apa yang bisa saya berikan dan apa yang bisa saya terima begitu. Cuman kita lihatnya sebagai apa sih yang bisa saya terima. Sebenarnya relasi itu bersifat begitu teman-teman, setiap langsung. Karena kita lebih terfokus sama apa yang bisa kita ambil dari orang ini. Dan menurut saya agak kurang pandangan terkait apa yang bisa saya berikan, sampai ketika mereka minta bantuan kita biasa terasa terbebani. Nah, dan kan tidak menolak kemungkinan juga ketika kita minta tolong sama dia bisa merasa begitu juga kan. Betul. Seperti itu. Saya lebih memandang kalau ya seperti yang disampaikan tadi, jadi kan itu pembelajaran dari hasil yang diterima dari relasi tersebut. Itu mungkin dari saya. Karena kalau kita mencari dampak negatifnya, sebenarnya punya teman yang bisa bantu kita itu jadi dampak negatif loh. Karena aduh, saya udah bawa pensil, udah bawa pena, ada teman itu dia tergantung sama dia kalau kita lihat dari begitunya. Jadi ya jadikan pembelajaran lagi, jadikan bagaimana cara kita mau bergerak ke depan. Betul, ada mereka ada sih betul. Bagaimana mungkin cara dia mungkin dari orang yang memandang itu, berarti seperti itu sih. Berarti saya memandang yang baik atau orang juga itu dari memandang yang baik. Mungkin Rubung misalnya yang bilang tadi, dengan orang yang dengan dampak positif sama dia itu bisa dijadikan sebagai manipulasi, bagaimana dia ke orang tersebut.
Pak. Oke, kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, dan mungkin ini adalah pertanyaan terakhir pada sesi ini. Nah, bagaimana cara membangun relasi yang sehat di lingkungan kampus? Oke, gimana? Saya pribadi cara membangun relasi yang sehat itu saya akan berkenalan dan berteman dengan orang-orang yang menurut saya itu saya tidak dirugikan di dalamnya. Walaupun memang kadang misal contoh sebenarnya itu ada beberapa yang saya rasa itu merugikan bagi saya, tapi jika kembali ke poin bahwa tergantung kita cara mengelola, maka membangun relasi yang sehat bagi saya adalah relasi yang membuat saya bisa tumbuh berkembang, gitu. Membuat saya berkembang, bukan malah membuat saya melupakan diri saya sendiri. Mungkin itu saja. Menambahkan kata saya harus sepakat karena menurut saya memandang relasi itu adalah apa hal yang mungkin kasarnya hal yang saya untuk saya tidak mau ada di posisi yang dirugikan itu saya pandang seperti itu. Kemudian kalau itu pertanyaan menurut saya pertanyaannya agak tricky ya. Kalau ditanya bagaimana cara membuat relasi yang sehat, karena konteks relasi sehat ini menurut saya cukup luas. Relasi sehat ini antara yang tadi menguntungkan saya atau bersifat baik antara kedua belah pihak. Jadi mungkin kembali kepada apa pengertian relasi bagi saya, mungkin yaitu saya ingin mencari orang yang menguntungkan saya, siapapun itu, dosen, teman-teman, dan seberapa banyak keuntungan saya bisa dapat mungkin bentuk relasi. Tapi itu berbahas terkait itu membahas terkait relasi, bukan berarti dalam hubungan pertemanan beda. Ini menurut saya hubungan pertemanan dan relasi itu bisa bersifat berbeda. Jadi relasi itu adalah terkait lebih ke hubungan apa ya? Hubungan kerja menurut saya kalau relasi, dan sedangkan pertemanan ya hubungan pertemanan itu mungkin konteksnya. Oke, kalau dari saya pribadi sebenarnya kata sehat sebenarnya subjektif ya. Kenapa sebenarnya subjektif? Karena kembali lagi yang dikatakan teman-teman bahwasanya kalau saya mengatakan sehat belum tentu orang lain dengan sehat. Saya dengan sehat belum tentu selalu dengan sehat suka juga dengan sehat. Jadi sebenarnya subjektif. Tapi kalau dari pribadi saya sendiri sebenarnya cara untuk membangun relasi yang sehat itu sebenarnya kembali dulu dari diri kita, bagaimana diri kita itu mengetahui diri kita sendiri. Karena sebenarnya yang paling susah itu ketika kita itu tidak tahu sama diri kita sendiri, ketika kita tidak tahu sama diri kita sendiri, apapun yang kita kerjakan sebenarnya secara langsung itu tidak sehat menurutku. Jadi kalau misalnya kita tahu diri kita bagaimana, kapasitas kita bagaimana, apa yang mungkin bisa diuntungkan oleh kita dan tidak diuntungkan oleh kita bagaimana, itu dari dasar itu bisa membuat relasi tersebut itu menjadi sehat. Apapun dampaknya, apapun yang diberikan, apapun timbal balik yang datang ke kita, pasti itu bakal sehat kalau menurut saya. Dan sehat tersebut dari sehat itu hal yang mungkin menurut orang-orang itu negatif itu bisa kita juga pikirkan sebagai sehat, karena tergantung aja dari kita yang gimana yang anda. Jadi apapun kalau suka kita tahu diri kita sendiri, dan seperti itu kalau saya sehat. Jadi itu mungkin salah satu ciri orang yang mungkin tahu diri sendiri, bagaimana melihat dampak sehat itu. Tapi kan dampaknya itu kan bukan cuma sehat biasanya. Kalau timbal baliknya kan, timbal baliknya. Jadi pasti ada negatif yang penting di situ. Jadi kalau orang-orang misalnya timbal balik saya dapat positif, dia juga dapat positif. Kalau tiba-tiba nanti didapat ada negatifnya langsung ditahan atau bagaimana? Kalau kali dari standar. Ya benar. Kalau tidak kan termasuk tidak dapat yang dipakai tidak enak kan kalau kita lakukan teman-teman itu tergantung turun dan lebih tepat yang Itu kan kalau misalnya
mungkin pas misal pertanyaan itu kayak misal timbal baliknya mungkin ini sambungan dari Charles, misal timbal baliknya tiba-tiba orang-orang itu cewek di belakang tapi gue tidak tahu misal, nah itu mungkin bisa kalau nggak sehat atau bisa berapa atau bagaimana? Kalau yang sepertinya dari belakang tergantung jika kalau misalnya betul-betul sampai kayak mengganggu sekali mungkin aku ini kayak betul-betul terkait karena aku tahu kalau diceritakan dari belakang karena dia juga termasuk tanya sama opini orang saya cut off. Tapi kalau tidak sampai begini tidak terlibat saya juga masih minta pertolongan masih dapat ya feedback enggak Mungkin iya posisinya mungkin ini enggak kalau saya merasa kayak apa kalau ada yang bisa orang senang kalau saya bisa bantu orang lain. Nah itu apa dia menganggap bahwa mungkin dia menganggap bahwa itu menjadi ya dan itu tadi kita bapaknya tadi sudah juga kan. Saya setuju sama Sofian. Biasanya memberikan sesuatu yang misal orang ini senang waktu dengan orang misal melawat atau segala macam. Secara langsung tuh ada sesuatu yang bikin senang kayak gitu ya. Saya ini sih pikiran ada pikiran mungkin kalau kita lihat tidak semua saya justru mungkin wah kalau tidak penting hidup tuh ya kalau menurutku tidak penting juga orang hidup tuh kayak yang peduli ya tapi entah kenapa kita tahu minta apa kondisi dengan apa yang kalau tadi karena ada juga yang baik itu bahwa bukan teman-teman juga belajar bertumbuh dan kita sama-sama bangun di fakultas psikologi menjadi hal-hal yang positif. Itu mungkin kenapa saya masih juga untuk menyadari teman-teman, membantu teman-teman. Dan mungkin dengan baik saya, tapi saya justru tapi saya tidak berkata itu tidak berkata tapi urusannya mereka mau terlibat atau tidak itu sih yang penting saya sudah siapkan saya sudah tadi siapkan tapi ada beberapa lain apakah mau atau tidak jadi ya itu sih kalau mereka tidak merasa diperlukan juga ini saya sudah siapkan dengan kalau menurutku orang tidak penting Kenapa dari saya tidak berbicara terkait dampak negatif, dampak sehat yang kayak orang lain rasakan karena apa yang bisa kita tahu, apa yang bisa kita kendalikan adalah hal yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi ya misalnya kayak saya kasih sabar uang, saya kan tahu dia terima atau tidak, jadi dia tersinggung. Anda tahu tapi menurut saya sudah kasih uang sudah bantu dia. Berarti ya yang bisa kita kendalikan itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan. Sehingga kayak sebenarnya agak susah sih menentukan apakah saya sudah memberikan dampak positif sama orang lain atau tidak, karena cara pengukurannya bagaimana? Dengan caranya kita lihat kalau itu orang memang betul-betul mendapat dampak positif. Karena ada orang yang sering tapi dapatnya dampak negatif kan, tidak tahu begitu. Kayak kan susahnya kesannya dari tadi. Kemudian ini mungkin memberikan tanggapan terkait pernyataannya Sofi. Ada beberapa tadi yang garis bawahi terkait bagaimana saya menjawab pendapat orang lain ketika dia merasa dia mendapat tidak sih yang tidak dia sukai, biasanya dampak negatif gitu. Yang ketika yang kau berikan memberi dampak negatif sama dia. Ada yang tadi sebelumnya diceritain juga. Dia. Nah, mungkin yang terkait esensial alat, yang terkait tindakan yang tadi sampaikan tadi, bagaimana jadinya jika orang berikan saya ceritai seorang orang ketika orang ceritai saya di belakang. Ya sebenarnya itu sudah sudah di ranahnya. Itu sudah bukan di ranahnya adil.
Tetapi sama seperti yang saya bilang tadi, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kendalikan. Bisa jadi teacher tadi belakang memang layak untuk kau tadi, makanya kita tidak tahu. Siapa tahu kayak, mampu dulu kerja aku SMA, kerjakan SMA ku, tapi ternyata kau kerjakan SMA-nya setengah-setengah, dikomplain sama dosennya kok gitu. Maksudnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita jadi relasi sama orang lain dan ketika kita punya relasi, berikan apa yang dia layak dapatkan begitu. Kalau misalnya dia bantu kau sepenuhnya, ya bantu. Itu kalau dari saya. Mungkin tidak menjawab Pak. Nah itu kenapa tadi saya bilang bahwa kalau tidak penting orang itu tidak dulu. Dan itulah kenapa tadi saya bilang bahwa setidaknya saya sudah siapkan wadah, tapi tergantung teman-teman apakah mau atau tidak. Toh niat baik saya, niat baik Sofi membantu orang, ada juga membantu orang. Toh tapi orang pada orang itu dia menganggapnya seperti apa. Toh itu juga itu di sini seperti yang saya katakan. Jadi kalau mungkin kita bilang tentang sehat itu terlalu subjektif, betul. Tergantung pribadi masing-masingnya apa yang dianggap sehat sih. Dalam semua sudah sepakat, sudah jawaban-jawaban yang luar biasa sekali pada sesi diskusi hari ini. Mungkin saya sebagai fasilitator studi akan menyampaikan hasil ringkasan dari apa yang kita bahas tadi. Kita sudah masuk pada sesi penutup. Nah, mungkin yang saya tangkap terkait bagaimana relasi di lingkungan kampus dan dampak positif dan negatif serta siapa saja yang kita temani untuk berrelasi dengan kampus itu seperti dosen, teman, kakak, bahkan adik tingkat dan semua orang yang bernyawa yang berada di lingkungan kampus itu bisa kita temani berrelasi. Karena kita tidak tahu bahwa kita semisal sudah lulus dari lingkungan kampus, tapi kita mau cari kerja nih, dan ternyata orang yang setelah kita temani berrelasi dan bersosialisasi kampus ini ada di perusahaan tersebut dan memegang jabatan tertinggi. Otomatis kita kita dari Universitas Nasional Fakultas Psikologi ya. Dia bisa melihat bagaimana kita di kampus, mungkin sehari-harinya kita di lingkungan kampus itu kan, mungkin anak ini bisa simpan di bagian ini. Itu otomatis kan kita bisa masuk ke perusahaan tersebut dengan menggunakan relasi ini. Iya. Mungkin itu sedikit penjelasan dan kesimpulan yang bisa sampaikan. Mungkin sudah sesuai atau Oke, dan mungkin sudah ya. Terima kasih dan apakah ada hal yang belum sempat kita bahas atau sudah semua? Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak sekalian serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan berpartisipasi pada diskusi hari ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman serta semua orang yang ada pada lingkup sesi diskusi ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya juga itu kan? Boleh 1 jam 5 menit. Iya, sesuaikan saja kak. gue bayangin gue ini bro. Aku berhasil membuka saya. Iya.